Selanjutnya di tanggal 14 November. Jadi 14 November sampai dengan 26 Desember. Jadi itu ada 7 malam Jumat itu ada 7 kali malam Jumat. Nah, di situ saya dibawa oleh malaikat Jibril, didampingin juga malaikat Rakib dan Atid. Itu saya naik ke atas. Sukma saya ya. Sukma itu naik ke atas, tapi tidak langsung ke langit ketujuh. Jadi dia bertahap-tahap gitu. Nah, 2 kali. Jadi yang ke-6 ke-7 langsung. Nah, yang terakhir ke-7 melebihi, dan itu nggak usah saya ceritakan. Itu. Nah, pada fase ini saya ingin menceritakan tentang Rasulullah. Mi'rajnya Rasulullah. Jadi mi'rajnya Rasulullah itu subhanallah ya. Itu jasad, ruh, sukma itu berjalan ke sana tuh. Nah, bersama malaikat Jibril. Didampingi malaikat Jibril. Nah, ini ada kajian yang salah juga nih. Saya bingung nih dengan para ulama. Ulama kok mengatakan, ulama muda lah ya, bisa penceramah, bisa pendongeng gitu ya, mengatakan di hari Mi'raj dia, di hari Mi'raj itu kan, dia ngomong malaikat Jibril tidak bisa mendekati Sidratul Muntaha, nanti malaikat Jibrilnya bisa hancur. Terus saya tanya sama Allah. Itulah di situ langsung Allah menyampaikan bahwasanya ulama-ulama saat ini itu hanya sebagai penceramah pendongeng. Di situ disampaikan Allah pada saya. Jadi begini yang sebenarnya. Sidratul Muntaha itu, Sidratul Muntaha itu tempatnya, wilayahnya bidadari. Sidratul Muntaha itu kan perjalanannya itu, tingginya pohon itu 1.500 tahun perjalanan. Kalau batangnya itu 70 tahun perjalanan. Dan Sidratul Muntaha itu tempat tawafnya bidadari. Sementara malaikat kan sudah ada khusus-khusus. Ini khusus bidadari. Nah, ini Baitul Makmur. Malaikat di situ. Jadi nggak bisa malaikat ke situ, nggak dibolehkan, bukan dia hancur. Seperti itu. Ingat nggak? Rasulullah pernah menyampaikan. Rasulullah pada saat ke Sidratul Muntaha, dia melihat. Rasulullah itu melihatnya dari jauh. Dia melihat bahwasannya ada kupu-kupu. Kupu-kupu banyak gitu ya, menyelimutin batangnya Sidratul Muntaha itu. Menyelimuti gitu kan. Kupu-kupu emas. Kupu-kupu. Karena melihatnya dari jauh. Dari bawah kan itu 1.500 tahun perjalanan. Sebenarnya itu bukan kupu-kupu. Saya ini ditugaskan untuk menyampaikan dan melengkapi apa yang Rasulullah lihat, dan saya ditugaskan Allah untuk melengkapi hal ini. Jadi kupu-kupu yang dilihat Rasulullah itu para bidadari, karena bidadari tawafnya di pohon itu tadi, Sidratul Muntaha itu. Pohon itu. Ya, pohon itu kan terbuat dari emas. Kayak gitu. Nah, nanti saya akan menyampaikan bumi dan langit
diciptakan Allah dalam 6 masa. Nah, sekarang siapa-siapa aja nih para wali Allah yang sudah sampai ke langit ketujuh. Nah, ini ingin saya sampaikan. Ada wali Allah ya. Kalau sudah langit ketujuh itu udah namanya wali Allah. Bukan kiai. Kalau kiai itu langit ketiga sultannya. Ustadz itu satu. Jadi kalau di bawah itu, kalau ada yang ngaku kiai tapi dia nggak ada tuh di langit ketujuh, berarti dia bukan kiai. Makanya tuh harus disesuaikan sebenarnya tuh. Nggak boleh sembarangan buat nama saya kiai, nggak boleh. Karena itu yang disampaikan Allah. Jadi gini, di Banten itu ada satu wali Allah, meninggalnya di Mekah. Itu ada satu, dia sudah berjalan ke langit ketujuh, udah diperjalankan Allah ke langit ketujuh. Di sana di Jawa Timur ada 7 juga wali Allah. Terus ya Jawa Timur juga ada ke-5. Terus di Jawa Tengah juga ada ke-3, Jawa Tengah, meninggalnya di sana di Mekah. Tuh. Sekarang begini, ada nggak wali Allah kita di seluruh Indonesia ini yang sudah diperjalankan Allah ke langit ketujuh? Ada. Dan itu saya pernah ketemu dan saya nggak ngerti kenapa saya nangis melihat dia. Saat itu nggak ngerti saya. Kenapa saya nangis? Saya dalam hati saya, kok gue bisa nangis gini? Airnya itu bukan netes di begini, seluruhnya nih, keluar seluruhnya nih. Air dari air mata saya itu. Mungkin ada 11 kali. Jadi terakhir saya di Banten, terakhir kali ya saya ke Banten itu, saya malam Jumat itu saya ke Banten, saya zikiran, terus paginya saya sholat, tidur lagi, terus saya jalan dari Masjid Sultan Hasanuddin Banten itu ke tempat bapak itu, ke beliau itu ya, naik ke atas sampai sekitar jam 8:30 apa jam 9 gitu. Dia keluar rumah, tiba-tiba saya memang belum pernah ketemu, nangis, keluar air mata banyak banget. Nah, saya sampai pulang juga saya bingung, kok kenapa saya ini nangis gitu. Ternyata jawabannya setelah saya diperjalankan, saya keingat beliau. Saya bertanya, ya Allah, itu kenapa ya? Gitu ya. Nah, saya diberi petunjuk bahwasannya dia sudah diperjalankan ke langit ketujuh. Seperti itu. Jadi saya lihat, saya cek di seluruh Indonesia ini, baru dia, nggak ada lagi. Hanya dia satu aja yang diperjalankan ke langit ketujuh. Yang ada saya lihat masih 3, 3-nya pun belum full kadang saya lihat. Ada, jadi kita ini diperjalankan itu ya ternyata sesuai makomnya gitu. Misalnya gini, kita makom kita itu sebenarnya di 3 misalnya. Tapi kita masih di 1 nih. Nah, itu kita berusaha dong supaya masuk ke 3 gitu. Tapi kan orang kan pada nggak tahu. Ya kan gitu kan. Nah, makanya ayo saudara-saudaraku, siapapun yang ingin mengecek dirinya, siapapun ya yang ingin mengecek dirinya sudah diperjalankan Allah sampai mana, silakan.
silahkan sharing, silahkan bertemu saya ya. Apa sharing-sharing ya. Nanti kalau misalnya ini ya bisalah dibantu untuk lebih cepat ya, memohon kepada Allah. Nanti saya bisa mintakan memohon kepada Allah supaya jalannya benar gitu ya. Karena begini, ada seorang ustadz itu menyampaikan bahwasanya ars palsu. Nah seperti ini saudara, Allah tidak menciptakan ars palsu, tapi Allah menciptakan itu Sidratul Muntaha duplikat yang berbeda tingginya dengan diameter batangnya berbeda. Jadi kalau Rasulullah mi'rajnya itu ke Sidratul Muntaha asli, orang yang keakuannya sangat tinggi, dia mengatakan dirinya 70 kali lalu lalang bolak-balik ke Sidratul Muntaha, disitulah dia tempatnya. Karena apa? Keakuannya sangat tinggi. Tapi kalau kita diperjalankan Allah ini dengan ikhlas, dengan ya keakuannya itu hilang, di atas langit pertamalah kita nanti. Terus seperti itu ya. Nah selanjutnya di tanggal 26 itu kan, setelah saya naik ke langit ketujuh kan, nah terus setelah saya selesai itu saya kedatangan semua leluhur, seluruh leluhur Nusantara. Jadi seluruh leluhur Nusantara ini saya baiat dan syahadatkan. Nah itulah ada salah satu leluhur dari Sumatera Melayu ya kalau nggak salah ya, Sumatera Utara itu Melayu, itu yang namanya Putri Hijau ya. Nah pastilah kalian nanti paham, cek aja ceritanya ya. Nah nanti itu memang tinggal di istana ini, dia memang ternyata ada tugasnya. Jadi dia pun dekat dengan seorang dewi dari umat Buddha. Nah, jadi dewi ini ya, dewi yang kajiannya tentang cinta kasih. Harusnya kita semua ini ya, tanamkan diri kita cinta kasih kepada siapapun. Kayak gitu. Apalagi si dewi ini dan seluruh dewa-dewi ini tadi sudah berbaiat dan bersyahadat. Sempurnalah dia. Di hadapan Allah dia jadi sempurna. Seperti itu. Seluruh ratu-ratu jin muslim, putri-putri jin muslim, semuanya berguru kepada ini, dewi ini tadi. Karena dia belajar tadi tentang cinta kasih itu tadi. Saya ngelihatnya subhanallah banget ya, subhanallah banget. Selanjutnya, nah ini dia. Jadi di tahun 2024 ini, kejadian-kejadian alam itu terjadinya benturan energi. Nah, di 2025 benturan energi dan pembersihan Nusantara inilah ya, dan dunia ya, ruang lingkupnya dunia juga. Nah, jadi ada satu hal yang
sangat luar biasa ya. Jadi saya jadi tahu gitu. Jadi Pulau Jawa ini dan yang lain-lainnya, ini saya cerita di Pulau Jawa aja ya. Ini dibersihkan nih di Januari, dibersihkan 3 hari. Nah, saya kira kan nggak ada apa-apa ya, udah aman lah gitu kan. Rupanya Allah menyampaikan lagi, Pulau Jawa dibersihkan selama 7 hari. Kaget saya, loh kenapa jadi 7 hari dalam hati saya? Berarti ini sangat tinggi gitu ya. Misteri di apa ini ya, di Pulau Jawa ini. Itu di bulan Februari, pembersihannya selama 7 hari. Nah, terus ya udahlah, saya sampaikanlah kepada Ratu Anissa bahwasannya Allah memerintahkan pembersihan lagi 7 hari. Dalam hati saya kenapa gitu kan. Ya udah, nanti posisi-posisi yang kemarin tadi itu, si ini di sini, si ini sini, termasuklah ada Eyang Prabu Siliwangi ya, ada Ibu Ratu Kidul di situ kan. Ibu Ratu Kidul tuh orang salah mempersepsikan. Ibu Ratu Kidul itu dia itu ini apa namanya, bidadari yang sudah tawaf. Nah nanti itu saya ceritakan tersendiri. Jadi 7 hari lah iniin pembersihan. Nah di hari kelima itu kok diam-diam aja nih, nggak ada pergerakan saya lihat. Ternyata di situ ada Eyang Naga. Nah nanti saya kasih tahu ya, tanggal di Januari awal Eyang Naga itu saya baiat dan syahadatkan. Nah Eyang Naga itu kan kalau sudah disuruh habiskan gitu kan. Nah ternyata di situ ada perdebatan antara Ibu Ratu Kidul dan Eyang Naga nih di situ. Saya nggak tahu, cuman saya tahunya kok pada ini aja, kok diem aja gitu kan. Terus saya tanya Ratu Anissa, kenapa diem aja? Saya bilang, kenapa nggak ada pergerakan? Saya bilang, ada terjadi sesuatu katanya. Nah di pertengahan Pulau Jawa ada terjadi sesuatu. Terus kenapa nggak dikasih tahu saya bilang, kenapa nggak saya dikasih tahu pada saat pembersihan yang pertama di Januari? Kenapa kalian nggak kasih tahu saya? Wahai kekasih Allah katanya, yang berhak memberitahukan kamu adalah langsung Allah katanya. Oh iya ya, saya baru tersadar, oh iya ya, harus Allah yang ngasih tahu gitu kan. Nah akhirnya saya mohon petunjuk kepada Allah. Barulah saya tahu Pulau Jawa. Tadinya saya nggak ngerti apapun saya tentang Pulau Jawa. Baru saya tahu tentang Jawa. Jadi begini, ini sangat lama kejadiannya. Sebelum Brawijaya 1, sebelum dia itu ada petapa sakti. Petapa sakti ini menganut ilmu hitam. Dia menancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa. Nah, selanjutnya sekitar 100 tahun berikutnya ada wali Allah datang ke sana juga, menaruh sesuatu di situ, tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi ilmu itu hitam dan putih tadi itu begini, hitam dan putih. Jadi hitam dan putih itu
ditambah misalnya tadi pembersihan tadi yang dilakukan oleh naga darat, laut dan udara, ini bisa pecah ini. Pecah ini, terbelah dua Jawa ini tadi. Tapi Allah memberikan gambaran bukan hanya terbelah dua. Ini guncangan yang sangat hebat, bahwasannya guncangan itu nanti 20 lebih skala Richter. Dan karena energi benturan energi ini sangat hebat, itu membuat gunung-gunung meletus. Yang di sana itu nanti. Ada beberapa gunung lah yang sebelah sana itu ya, kayak Gunung Slamet apa gunung apa itu jadi meledak. Guncangan di Jawa ini, gempa ini tadi, ditambah air laut naik itu semua, inilah yang buat Pulau Jawa ini tidak bisa dihuni lagi, seperti itu. Jadi ya subhanallah, saya yang tadinya nggak ngerti jadi tahu, oh gitu. Tapi ya kita harus banyak-banyak berdoa, berzikir ya. Ya bumi ini pun nanti cepat atau lambat juga akan selesai kok. Jadi nggak perlu kita khawatir. Kata kuncinya apa? Berzikir. La ilaha illallah, itu aja kata kuncinya. Nah selanjutnya tadi saya ada yang kelewat tentang bumi dan langit diciptakan dalam 6 masa. Nah sesuai dengan bulan lahir saya 6. Kalau saya kan tanggal lahirnya kan 24. Saya juga ini baru tahu nih tanggal 24. Jadi 12 itu huruf hijaiyahnya itu kan La ilaha illallah 12, Muhammad Rasulullah 12, jadi 24. Itu juga saya baru tahu itu, disampaikan juga. Nah 6 pun disampaikan juga 6. Oh ini maksudnya gitu. Nah jadi bumi dan langit diciptakan dalam 6 masa. Begini, Allah menciptakan ars, sehingga sananya Allah menciptakan catatannya Allah, Lauhul Mahfuz, pena. Terus Allah menciptakan penjaganya, ada 3. Itu tingginya dari langit pertama sampai singgasananya Allah itu malaikat hamalat. Setelah diciptakan itu, Allah menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu 1 masa. Di bawahnya Allah menciptakan 3 tingkat, 3 langit ke 1, 2, 3. Ini semua 3 ini, 3 langit ini untuk ruh-ruh yang akan nanti, ini ruh-ruh yang diciptakan Allah yang akan ditiupkan nanti di rahim ibu ya. Nah ini diciptakan Allah per 100 tahun ruh-ruh ini. Di bawahnya ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini itu diciptakan Allah, tingginya 1500 tahun perjalanan. Dan itu 70 tahun perjalanan. Nah itu batangnya itu kan. Dan ini untuk bidadari tawaf. Di bawahnya itu nanti kan gak jauh dari Sidratul Muntaha itu, Rasulullah kan pernah lihat di situ. Tempat yang indah. Itulah para bidadari itu tadi di situ tuh. Itu kawasan dia itu. Di langit ke-7 itu. Nah selanjutnya itu sudah Sidratul Muntaha 3 masa. Nah yang keempat, langit ke-7 sampai ke 1 itu
berikut dengan isi-isinya itu keempat, ya. Nah, di bawah langit pertama itu Allah menciptakan, di bawah langit pertama itu alam ruh orang-orang soleh, tempat ngumpulnya itu di situ. Di bawahnya ada Sidratul Muntaha KW duplikatnya yang kecil. Itu tingginya itu 50 tahun perjalanan tingginya. Nah, batangnya 7 tahun perjalanan. Jadi di bawah alam roh orang-orang soleh itu yang duplikatnya Sidratul Muntaha. Jadi kalau ada yang bilang 70 kali dia Mi'raj, ya di situ. Jadi saya sih tidak menyatakan dia kafir, enggak. Tapi memang ada. Nah, itu karena keakuan dari dirinya. Nah, disitulah Allah kasih tempat sama dia 70 kali, ya iya. Ya iblis jin kafir ya senang gitu. Kenapa? Keakuan dirinya. Di bawahnya ada alam ruh orang-orang yang di bawah Sidratul Muntaha KW ini tadi, di bawahnya alam ruh orang-orang yang tidak sempurna. Ini dari zaman Nabi Adam sampai meninggalnya Rasulullah, itu yang disampaikan Allah. Nah, setelah itu di bawahnya lagi ada alam ruh orang-orang yang tidak baik, di bawahnya ada alam ruh orang-orang kafir, di sisi lain ada alam jin, ruh jin ya, yang tidak baik, yang baik dan tidak baik itu ada. Nah, di situ ada neraka jahanam. Ini alamnya ini udah, ini di bawah semua itu, di bawah langit pertama. Nah, di situ alam kubur, alam barzah itu di situ. Jadi kuburan itu bukan alam kubur. Alam itu di yang saya bilang ini. Alam kubur, alam barzah, neraka jahanam di situ tempatnya. Di bawahnya itulah alam semesta kita, di bawahnya itu. Di bawah dari alam itu. Jadi bukan langit kita ini, alam semesta ini, langit kita ini itu langit satu kedua, enggak, masih jauh lagi ke sana, kayak gitu. Nah, selanjutnya di tanggal 2 ya, 2 Januari itu saya baiat Prabu Siliwangi. Terus saya mau tidur, ternyata saya dibangunin Nabi Khidir datang, cuma hanya cium kening saya aja. Saya kan disampaikan Nabi Khidir datang gitu kan, sama sama putri kembar. Saya dibangunin, terus saya zikir, saya cuman cium kening aja, saya dicium kening. Saya tanya kan, wahai Nabi Allah Khidir, berkah apa yang saya dapat? Jangan ditanya katanya. Nabi Khidirnya lugas ngomongnya. Kalau orang bilang sekarang ini kayak ketus gitu. Lugas gitulah, apa ketus gitulah. Beda tipis kan. Terus saya sampaikan kepada ini putri kembar. Udah datang, saya bilang. Tapi kok agak lugas ya ngomongnya. Nah, saya disuruh mempelajari, membaca tentang Nabi Khidir dan Musa. Tuh. Nah, terus ya banyaklah cerita tentang ini ya. Nanti berikutnya saja saya ceritakan. Terus setelah itu tanggal 2 disitulah saya membaiat ada butuh hijau, karena dilihatnya Prabu Siliwangi berbaiat dan bersyahadat, butuh hijau juga ikut berbaiat dan bersyahadat. Nah, terus ada Eyang Naga. Nah, Eyang Naga ini
spesial banget bagi saya, sangat luar biasa Eyang Naga. Eyang Naga ini naga seluruh naga seluruh dunia yang datang. Saya dikelilingin, ini naga, tuh ya naga, ini tengah-tengahnya tuh saya. Cuman kepalanya aja yang saya lihat di depan saya itu. Naga itu. Pada saat 15 menit sebelum 15 menit, saya kan biasa jam 12 tuh, jam 12 malam zikiran, tapi saya mulainya 15 menit sebelum jam 12. Itu sangat spesial bener nih. Naga darat, laut, udara itu, semua yang jin-jin muslim di seluruh dunia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua berzikir la ilaha illallah nih untuk naga. Belum ada terjadi seperti itu. Hanya untuk naga. Bahkan yang ular aja nggak kayak gitu tuh. Seperti itu. Selanjutnya saya di tanggal 23 ya. Di tanggal 23 itu tanggal 23 saya membaiat dan mensyahadatkan leluhur. Itu leluhur seluruh jazirah Arab. Nah, itu di depan saya itu Sayyidina Husain bin Ali. Saya subhanallah, saya kira gitu kan, saya ya Allah, Sayyidina Husain gitu kan. Itu saya sempat keluar mata lah itu ya. Nah, tanggal 24 Januarinya itu 27.000 malaikat itu datang menjaga istana, dan istana pun berubah jadi emas. Tanggal 29. Nah, ini 29, 30, 31 Januari. Ini sangat luar biasa bagi saya. Tanggal 29-nya itu ternyata saya dalam hati subhanallah gitu ya. Ternyata ruh-ruh makhluk ciptaan Allah juga nih, ruh-ruh hewan itu harus dibaiat juga, dibaiat dan disahadatkan. Dan di depan saya ini Nabi Sulaiman. Saya kaget di situ. Saya itu, ya Allah, rasanya hati ini ya. Udah gitu 29 di tanggal 30. Di tanggal 30 saya itu ini dibawa lagi ke langit ketujuh sama Jibril, Mikail dan malaikat Jibril, Rakib dan Atib. Dibawa lagi saya ke langit ketujuh. Saya bilang, ini untuk apa? Saya tanya, ini untuk membaiat bumi, planet-planet seisinya, pokoknya makhluk ciptaan Allah yang meteor lah apalah sih, pokoknya bumi dan alam semesta ini, planet-planet semuanya itu saya sahadatkan. Dan itu saya disuruh julurkan tangan tuh, julurkan tangan, karena saya nggak merasa, saya nggak ngelihat apa-apa. Ternyata yang saya baiat dan sahadatkan itu malaikat hamalat itu suruh julurkan tangan saya gini. Ya saya julurkan aja gini kan, kok saya nggak ngelihat apa-apa, kayak gelap aja gitu, kayak gitu. Nah, selanjutnya tanggal 31 itu pohon-pohonan. Subhanallah, pohon-pohonan ini ya dari Nur Muhammad. Ada ruhnya ternyata nih pohon-pohonan. Ada ruhnya. Nah, saya di situ
yang saya ini kan syahadatkan itu kan yang di depannya itu ya sebagai apa ya, ibaratnya itu ketua kelas kali ya, apa ya, apa pimpinan apa gimana lah, saya juga pokoknya mewakilin dari ruh-ruh ini di depan. Di depannya siapa kayak gitulah. Kayak misalnya ini leluhur semua di belakang nih, leluhur Nusantara misalnya kan. Nah yang di depan misalnya contoh kalau dari Jawa misalnya yang Ki Ageng Pamanahan, nah itu yang di depannya kayak ibaratnya ketua kelasnya. Nah ini kalau pohonan-pohonan ini di depannya sahabat Rasulullah yang namanya Utsman bin Affan. Nih hati-hati loh, hati-hati kepada siapapun yang jolim kepada Utsman bin Affan ya, Sayyidina Utsman bin Affan, menghinanya atau mencaci makinya, menganggap rendah, ternyata dimuliakan Allah. Hati-hati loh. Saya tahu ada paham yang tidak memuliakan sahabat Nabi, ada. Hati-hati. Allah memuliakannya, nanti kalian akan dihinakan Allah. Hati-hati. Selanjutnya di tanggal 20 Februari saya membaiat dan mensyahadatkan ruh-ruh yang belum sempurna, tuh, tanggal 20. Selanjutnya di tanggal 27 saya di tanggal 27 itu jadi gini nih, pada fase sebelum 20 itu saya kan merasa capek ya. Saya merasa capek, saya ini sebenarnya udah malas jalanin hal ini gitu ya. Rasanya nih kok harus saya gitu. Kenapa enggak misalnya seorang kiai lah, ustadz lah, kenapa harus saya gitu. Itu yang ada di dalam hati saya. Nah di tanggal 27 itu Rasulullah turun bersama 30.000 malaikat. Itu turun, saya lagi zikir. Saya pas lagi zikir waktu itu saya disampaikan bahwasanya Rasulullah turun, nangis. Saya nangis, saya nggak kuat. Saya bilang, ya Rasulullah, kenapa harus saya? Yang tadinya saya itu zikir duduk, terangkat jadi berdiri saya itu. Sinar itu tadi kayak memeluk diri saya. Saya hanya kayak bisikan di kolbu itu. Rasulullah ngomong gini, jalanin, wahai kekasih Allah, wahai anakku kekasih Allah, jalanin. Terus saya mau curhat tuh, mau ngomong, udah pergi. Padahal saya mau curhat, saya mau bilang, ya Rasulullah, cukuplah saya di alam gaib aja lah, kalau di manusia saya nggak mau. Karena saya tahu manusia itu karakternya seperti apa, saya tahu. Hal-hal kecil aja. Ini pengalaman saya, hal kecil aja. Seorang ibu bawa motor, sennya ke kiri, dianya belok ke kanan, kita kasih tahu, bawel lu katanya. Tuh, kayak gitu tuh manusia. Padahal kita ngasih tahu yang benar. Terus saya kan kerjanya di event, bagian pelayanan. Ya. Itu ada 5 orang yang saya kasih tahu tuh, HP-nya jangan taruh di celana jeans. Cewek-cewek kan pakai celana jeans, taruh HP-nya di belakang.
kantong belakang, dikasih tahu. Cuman satu orang tuh yang ini, yang mengucapkan terima kasih, yang lainnya enggak. Malah merengut lah, macam-macam lah ekspresinya. Padahal berjilbab. Tuh. Aneh kita itu kadang. Malah yang mengucapkan terima kasih itu saudara kita Tionghoa coba. Aneh kan? Nah, selanjutnya tanggal 6 Maret. Kalau tadi tanggal 27 Februari Rasulullah turun bersama malaikat 30.000. Nah, malam Jumat berikutnya itu saya zikir juga. Nah, saya zikir, ternyata itu hari tugas saya selesai. Nah, itu saya turun, malaikat Jibril, malaikat Rakib dan Atid membawa saya ke langit ketujuh lagi. Di sana ternyata Rasulullah sudah ada di depan saya, duduk Rasulullah, tapi itu cahaya ya, cahaya. Saya hanya bertanya di dalam hati kepada itu putri kembar, langsung dijelaskan Rasulullah depan, yang di belakang para nabi. Oh, mau dibaiat. Oh gitu. Jadi disitulah terakhir. Jadi begini, saya ingin menyampaikan tentang Muhammad Qasim. Saya disampaikan sama Allah. Ini Allah yang menyampaikan ya. Muhammad Qasim ini, beliau ini benar mimpinya. Benar mimpinya itu hanya 88. Jadi Muhammad Qasim ini kan mimpinya itu datangnya dari Allah karena keinginan sendiri, karena Dajjal. Ada 3 ya. Dari Allah, dari keinginan, dari diri sendiri, dari Dajjal. Mimpi yang datangnya dari Allah itu hanya 88. Selanjutnya, dia mimpi kan banyak tentang Allah katanya kan. Nah itu hanya 1, itu pun hanya gambaran. Hanya sebagai gambaran saja. Selanjutnya mimpi tentang Rasulullah itu ada 3. Itu yang 1 hanya sebagai gambaran, yang 2 cahaya. Ya, itu yang disampaikan. Jadi kalau kalian nanti protes, jangan protes ke saya. Kalau kalian sudah kasaf, tanya kepada Allah. Jangan ribut-ribut ke saya, counter-counter, nggak usah. Nggak usah counter-counter ke saya. Nanti kalian malah bukan dapat kebaikan, malah dihinakan Allah. Karena Allah menyampaikan seperti ini. Sampaikan kepada manusia, aku adalah aku, dia adalah aku. Nah, jadi dia itu saya, aku adalah aku, itu Allah. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya begini, mimpi Muhammad Qasim itu ibarat buku tentang akhir zaman. Ini buku tentang akhir zaman nih. Nah, mimpi Muhammad Qasim itu ada di daftar isi. Dari pertama sampai 88 bab. Pertama nih mimpinya tentang ini, seperti itu. Kayak gitu. Itu Allah memberikan petunjuk seperti itu. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada seluruh pengikutnya. Jadi ini untuk pengikutnya, seluruh pengikutnya Muhammad Qasim. Allah memberikan perumpamaan kepada, langsung disampaikan ke saya, itu ceritakan tentang Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukannya Firaun. Seperti itu. Kalau ini, nah ini sekarang baru saya yang nyampaikan.
Kalau Allah hanya sedikit dan saya yang menjelaskan. Jadi Nabi Musa itu dikejar-kejar Fir'aun ya. Nah, Nabi Musa itu kan dapat petunjuknya dengan apa? Terjaga kan ya, langsung kan. Tidak tidur kan. Seperti itu kan. Tidak tidur kan. Jadi dia bisa langsung membelah laut. Kan gitu. Karena udah urgent kan. Dia di sini, ini pasukan Fir'aun itu udah deket, nggak jauh. Langsung Allah menyampaikan belah laut. Mereka selamat. Nah sekarang begini, kalau Muhammad Qasim, ya kan, dikejar-kejar sama Dajjal nantinya, dikejar-kejar sama Dajjal, ini Muhammad ini sudah kayak Nabi Musa ini. Kalau Qasim berarti kan harus tidur dulu, benar nggak? Karena dia nggak bisa dapat langsung dari Allah, nggak bisa. Dia harus tidur dulu. Kalau tidurnya 2 hari, dibantai semua nih pengikut-pengikutnya. Jadi mumpung pintu tobat masih terbuka, mohon ampunlah sama Allah. Jangan terlalu fanatik, mohon ampun sama Allah. Nah sekarang saya akan menyampaikan tentang baiat di Mekah. Baiat di Mekah itu nanti begini. Itu yang membaiat di depannya itu nanti itu ulama besar, tapi saya nggak tahu siapa, belum tahu saya. Nah di belakangnya itu nanti ada 6, itu sebenarnya malaikat, tapi wadahnya wadah ini manusia. Dan bukan hanya 6 nanti malaikat yang hadir di situ, itu ribuan malaikat hadir dan seluruh jin muslim, kerajaan jin muslim di seluruh dunia hadir di sana. Jadi pembaiatan itu nanti, itu enggak semua orang bisa tahu. Petugas keamanan juga enggak akan tahu, enggak bisa melihat. Itu sutradaranya udah Allah. Jadi kalau kalian masih berpikir, aku Bani Tamim, aku jadi ininya, aku jadi ininya, aku nanti Imam Mahdi, aku bawa nanti si pengikut-pengikutku nanti membaiat aku. Udah, jangan berpikir tentang itu. Saya kasihan sama kalian. Itu nggak akan terjadi. Yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi. Jadi udahlah, jangan berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Itu semua kehendak Allah, bukan kehendak kita sebagai manusia. Saya saja, kalau bisa saya bertukar tempat sama kiai atau ustadz, nggak apa-apa. Kalau Allah menyampaikan, wahai anakku kekasih Allah, si Polan yang jadi ininya, kekasih Allah yang sebenarnya, nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Memang dari awal juga, saya memang hanya saya ingin menjalanin akhir hayat saya nanti, ya saya zikir. Hanya itu saja yang saya pengen. Bukan seperti yang sekarang ini. Tapi ini semua kan karena kehendak Allah. Bukan kehendak saya. Seperti itu. Jadi selanjutnya, organisasi umat Islam ini kan terlalu banyak ya. Dan pemahamannya beda-beda. Ya. Nah, jadi Allah menyampaikan yang mengadakan haul-haul itu nggak usah dijalanin lagi. Banyak sih sebenarnya kesirikan-kesirikan yang sebenarnya Allah itu murka, banyak. Tapi di sini udah terlalu banyak durasinya sebenarnya ini. Jadi misal contohnya ya, minta-minta ke kuburan, ngalap berkah, apalagi pesugihan, ya nggak boleh.
ulama-ulama kita juga jangan bawa pengikutnya ke neraka jahanam dong. Kan kasihan pengikutnya, ya kan. Nah, selanjutnya begini juga ya, saya disampaikan agar kayak Sunni, Syiah, Wahabi bersatulah dengan bendera La ilaha illallah. Itu yang disampaikan Allah. Semuanya bersatu. Kalau memang kalian menganggap masih diri kalian Islam, saya bersahadat. Ayo kita tes. Kalian bertanya kepada saya, ini kalau kami lakukan ini, Allah murka enggak? Nah ayo sama saya tanya. Kalau memang Allah bilang jangan, ya jangan dijalanin lagi. Mumpung pintu tobat masih terbuka, kan begitu. Ya kan? Nah, jadi kayak Syiah itu meratapi, nggak boleh meratapi. Sayyidina Husain itu nggak boleh diratap-ratapi. Bukan kebaikan yang kita dapat. Kalian nanti malah dihinakan Allah. Mana boleh meratapi. Orang tua kita, saudara kita meninggal aja nggak boleh kita ratapi. Di alam jin muslim saja, ya, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, itu jin muslim itu nggak ada tuh meratapi. Udah meninggal ya meninggal aja, selesai. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi apa yang disampaikan Allah, yaitu Sunni, Syiah, Wahabi atau organisasi Islam lainnya bersatulah. Bersatu La ilaha illallah, untuk satu bendera La ilaha illallah. Saya sudah menyampaikan, terserah Anda semua mau dimuliakan Allah atau dihinakan Allah, ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang baiat dan syahadat. Nah, baiat dan syahadat ini untuk ma'rifatullah, dekat dengan Allah. Nah, manfaatnya apa? Nanti jika kita meninggal, ruh kita kembali kepada orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, nanti jin korinnya kembali ke alamnya, jadi dia tidak luntang-lantung, kayak gitu. Nah, manfaat berikutnya, kita nanti jadi tahu nih, derajat ulama kita di Nusantara atau siapapun ulamanya, itu kita jadi tahu derajat ulama kita menurut Allah. Bukan menurut kita loh ya. Kalau menurut kita pasti hebat nih ulama-ulama kita. Tapi belum tentu di mata Allah. Belum tentu menurut Allah. Seperti itu. Selanjutnya ini. Kita pun nanti akan tahu Dajjal itu seperti apa. Bisa nggak Dajjal itu mengucapkan Allahu Akbar? Bisa. Dajjal itu bisa mengucapkan Allahu Akbar, baca Bismillah, Assalamualaikum, bisa Dajjal itu, bukan nggak bisa. Jadi nggak seperti yang dipersepsikan para ulama kita ini, Dajjal itu. Jadi banyak salahnya gitu ya. Nah, jadi nanti kalau sudah berbaiat dan bersyahadat, kalian dekat dengan Allah, pasti kalian tahu seperti apa Dajjal itu. Jadi nggak usah saya yang jelaskan. Seperti itu. Jadi sekianlah yang dapat saya sampaikan. Ini kita sudah di ujung akhir zaman. Terserah Anda semua. Anda ingin memilih dimuliakan Allah atau dihinakan Allah, itu saja. Saya hanya mengabarkan saja, Allah memberi petunjuk kepada saya, menyampaikan petunjuk kepada saya, dan saya menyampaikan kepada seluruh umat.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.